apa kabar buat kita semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan mari tetap semangat menjalani aktivitas kita sehari-hari. Nah, hari ini kita akan kembali memasuki pembelajaran kita, yaitu tentang level dan pola lantai pada gerak tari kelas 7, di mana tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Nah, ketika kita melakukan gerak, ada tingkatan tinggi maupun rendah seperti kadang berdiri, duduk, atau melompat. Tinggi rendahnya gerak yang kita lakukan sering disebut dengan level. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Setelah memperhatikan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah ada kelompok penari yang posisinya lebih tinggi dari penari lain? Yang kedua, adakah penari yang berdiri sejajar dengan penari lain? Yang ketiga, coba bandingkan di antara kedua gambar berikut dan carilah perbedaannya. Di Indonesia ada juga tradisi yang dilakukan dengan level tinggi, yaitu melayang, yaitu di daerah Nias dengan melompati batu. Tradisi ini telah hidup ratusan tahun silam dan masih dipelihara sampai saat ini. Salah satu fungsi level pada gerak tari adalah mencapai dinamika. Permainan level yang variatif menjadikan gerak tidak monoton dan lebih menarik. Permainan level pada gerak tari berkelompok lebih mudah dan menarik karena ragam gerak yang sama dapat dilakukan secara bergantian, serempak, atau selang-seling dan mungkin dilakukan pada level yang berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya yaitu level gerak, di mana yang akan kita bahas kali ini ada 3. Nah, yang pertama yaitu level tinggi. Level tinggi dapat menggunakan media atau alat bantu seperti susunan panggung kecil atau trap atau alat bantu tali yang berfungsi untuk memberikan kesan melayang pada gerak tari yang ditampilkan. Level tinggi biasanya digunakan untuk memfokuskan terhadap peran atau gerak seseorang sehingga dapat dilihat dari seluruh arah. Pada tari kecak tari Bali misalnya, penari yang berperan sebagai Sinta dan Rahwana berdiri di antara penari yang duduk membentuk lingkaran sehingga kedua tokoh tersebut terlihat jelas oleh penonton. Nah, yang selanjutnya yaitu level sedang. Gerak dengan level sedang hampir dimiliki oleh semua tari tradisional di Indonesia. Level sedang ditunjukkan pada posisi penari berdiri secara lurus di atas pentas. Nah, yang selanjutnya yaitu level rendah. Kamu tentu pernah melihat seorang anak berguling dari satu tempat ke tempat lain, terus bergerak seolah tanpa lelah. Gerak berguling yang dilakukan dalam tari disebut dengan level rendah. Ketinggian minimal dicapai penari adalah pada saat rebah di lantai. Nah, itu dia tadi level gerak tari, di mana ada 3 bagian yaitu level tinggi, level sedang, dan level rendah, di mana ketiga level tersebut dapat digabungkan dalam sebuah pertunjukan tari. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis pola lantai. Jenis pola lantai itu sendiri ada 2, yaitu yang pertama jenis pola lantai garis lurus dan kedua pola lantai garis melengkung. Nah, yang pertama itu pola lantai garis lurus. Pola lantai garis lurus adalah pola vertikal memanjang, di mana penari berjumlah lebih dari 1 orang membentuk formasi lurus, baik ke depan, ke belakang, maupun ke samping. Nah, pola lantai garis lurus sering dijumpai pada pertunjukan tari tradisi di Indonesia. Misalnya yaitu tari Saman dari Aceh, menggunakan pola lantai garis lurus secara horizontal yang menunjukkan hubungan antar manusia. Garis lurus dalam bentuk vertikal atau ke atas menunjukkan hubungan dengan Tuhan Pencipta. Nah, pola lantai garis lurus dapat dilakukan dengan berbagai level rendah seperti berbaring atau duduk. Sedangkan pada level sedang, pola lantai garis lurus dapat dilakukan dengan jongkok atau berlutut. Dan pola lantai level tinggi dapat dilakukan dengan berdiri, jinjit, atau bahkan melompat atau melayang. Nah, yang selanjutnya yaitu pola lantai garis lengkung. Pola lantai tari selain garis lurus dapat juga berbentuk garis lengkung, misalnya tari kecak Bali
dan juga tali randai dari Minangkabau. Nah, ini beberapa contoh pola lantai yang bisa anak didik kami lihat atau contoh nantinya. Nah, demikian pembelajaran kita untuk hari ini tentang level dan pola lantai pada gerak tari. Nah, yang menjadi tugasnya yaitu mencatat materi daring. Dan PR-nya kerjakan uji kompetensi halaman 177 yang bagian pengetahuan. Oke, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa, salam seni budaya dan terima kasih.